Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di video kali ini kita akan membahas perbandingan pendidikan, yaitu tentang sejarah, tokoh, dan perkembangan ilmu, dan juga tentang perbedaan sistem di negara yang berkembang dan maju, serta tentang era 5.0 atau bisa disebut dengan Society 5.0. Baik, di sini kita akan membahas sejarah, tokoh-tokoh, dan perkembangan ilmu perbandingan pendidikan. Yang pertama kita akan membahas sejarahnya dulu. Jadi, ilmu perbandingan pendidikan muncul pada awal abad ke-19. Dulu, orang-orang mulai tertarik mempelajari sistem pendidikan dari negara lain agar bisa mengetahui mana yang lebih baik atau mana yang bisa dijadikan contoh. Awalnya, ilmu ini hanya berupa catatan atau deskripsi saja, belum memakai pendekatan ilmiah. Tokoh yang pertama kali memperkenalkan pendekatan ilmiah dalam perbandingan pendidikan adalah Marc Antoine Julian dari Prancis pada tahun 1817. Ia dianggap sebagai pendiri ilmu ini karena membuat metode yang rapi dan sistematis untuk membandingkan pendidikan antar negara. Baik, di sini bisa kita lihat ada beberapa tokoh-tokoh penting. Yang pertama yaitu ada Marc Antoine Julian, tokoh utama yang mempelopori ilmu ini dan membuat sistem untuk membandingkan pendidikan. Yang kedua ada Michel Chandler, ia mengingatkan bahwa saat membandingkan pendidikan kita harus memperhatikan latar belakang budaya dan sosial masing-masing negara. Terus yang ketiga ada Nicholas Hans, ia menekankan pentingnya sejarah dan politik dalam memahami sistem pendidikan di suatu negara. Yang keempat, yang terakhir yaitu ada Isaac Kendall, ia mengembangkan pendekatan filosofis yang mendalam untuk membandingkan sistem pendidikan. Ada 4 tahapan perkembangan ilmu. Yang pertama yaitu fase deskriptif. Pada abad ke-19, mereka ini hanya mencatat dan menggambarkan sistem pendidikan di negara lain. Yang kedua yaitu fase interpretatif. Awal abad ke-20, mereka ini mulai menganalisis pada sistem pendidikan di suatu negara bisa berbeda, dilihat dari budaya, sejarah, dan sosialnya. Yang ketiga, fase kritis atau modern setelah Perang Dunia II. Ilmu ini mulai dipakai pemerintah untuk merancang kebijakan pendidikan nasional yang lebih baik. Yang keempat yaitu fase globalisasi, yaitu fase saat ini fokus pada isu global seperti pendidikan berbasis teknologi, kesetaraan gender, pendidikan inklusif, dan tantangan dunia modern. Di sini ada perbedaan mendasar antara sistem di negara-negara yang berkembang dan maju dalam hal yang pertama, pemerataan akses pendidikan. Dari Filipina, negara yang berkembang, yaitu akses pendidikan masih belum merata, terutama di wilayah-wilayah terpencil seperti pulau-pulau kecil dan pegunungan. Banyak anak mengalami kesulitan pergi ke sekolah karena jaraknya jauh, jalan rusak, atau transportasi yang tidak tersedia. Selain itu, sekolah di daerah terpencil sering kekurangan guru dan fasilitas seperti buku atau meja belajar. Ini membuat anak-anak di daerah terpencil tertinggal dibandingkan anak-anak di kota besar seperti Manila. Selanjutnya ada negara Australia, yaitu negara yang maju. Australia ini memiliki sistem pendidikan yang cukup merata meskipun wilayahnya luas dan banyak daerah terpencil. Pemerintah menyediakan sekolah negeri gratis dan program khusus untuk wilayah pedalaman seperti School of the Air dan kelas daring. Anak-anak di daerah terpencil tetap bisa belajar menggunakan teknologi seperti internet, radio, atau video call. Selain itu, ada juga bantuan transportasi dan beasiswa untuk memastikan semua anak ini bisa sekolah. Yang kedua yaitu kualitas tenaga pengajar. Dari negara Nigeria, negara yang berkembang, banyak guru belum memiliki pelatihan yang cukup atau belum memenuhi standar pendidikan yang dibutuhkan. Hal ini terutama terjadi di sekolah dasar dan di wilayah pedesaan karena kurangnya pelatihan, dana, dan motivasi. Kualitas pengajaran jadi rendah. Pendidikan sebenarnya sudah membuat program pelatihan tetapi belum menjangkau sebuah wilayah secara merata. Selanjutnya ada negara Korea Selatan, yaitu negara yang maju. Korea Selatan ini sangat serius dalam hal kualitas guru. Hanya lulusan terbaik dari universitas ternama yang bisa menjadi guru, dan mereka harus menjalani pelatihan khusus. Setelah menjadi guru, mereka juga terus mengikuti pelatihan tambahan. Gaji guru cukup tinggi dan mereka dihormati dalam masyarakat, sehingga semangat dan tanggung jawab mereka dalam mengajar juga tinggi.
Selanjutnya yaitu pendekatan pembelajaran. Dari negara Bangladesh, negara yang berkembang, banyak sekolah di Bangladesh masih menggunakan cara belajar yang lama, di mana guru berceramah dan siswa hanya mencatat atau menghafal. Kegiatan seperti diskusi, kerja kelompok, atau pemecahan masalah jarang dilakukan. Salah satu penyebabnya adalah kurangnya fasilitas seperti komputer, akses internet, dan pelatihan guru. Hal ini membuat siswa kurang terlihat dan pembelajaran terasa membosankan. Terus dari negara Kanada, yaitu negara yang maju. Di Kanada, siswa diajak untuk aktif dalam proses belajar. Mereka sering melakukan diskusi, kerja kelompok, dan proyek kreatif. Guru hanya sebagai fasilitator yang membimbing. Teknologi seperti laptop, internet, dan papan interaktif digunakan untuk membuat pelajaran lebih menarik dan relevan dengan dunia nyata. Ini melatih siswa untuk berpikir kritis, menyelesaikan masalah, dan bekerja sama. Selanjutnya yaitu perbandingan sistem pendidikan Australia dan Indonesia. Australia adalah salah satu negara maju dengan sistem pendidikan yang merata dan modern. Meski wilayahnya luas dan ada banyak daerah terpencil, pemerintah Australia berhasil menyediakan akses pendidikan yang baik lewat program seperti School of the Air dan kelas daring atau online. Sementara itu, Indonesia masih menghadapi banyak tantangan dalam dunia pendidikan, terutama di daerah-daerah pelosok yang minim fasilitas. Untuk memahami perbedaan lebih jauh, mari kita lihat dari 3 aspek utama. Yang pertama yaitu peran guru sistem pendidikan di negara Australia dan negara Indonesia. Di Australia, guru bukan hanya penyampaian materi, tapi juga berperan sebagai fasilitator belajar. Artinya, guru membantu siswa menemukan cara belajar yang sesuai, mendorong mereka untuk berpikir kritis dan mandiri. Guru-gurunya juga mendapatkan pelatihan secara rutin agar tetap mengikuti perkembangan zaman dan teknologi. Profesi guru di sana juga dihargai secara sosial maupun finansial. Sementara di Indonesia, peran guru masih cenderung sebagai pusat informasi. Guru banyak berbicara, sementara siswa hanya mendengarkan dan mencatat. Meskipun guru dihormati di masyarakat, sayangnya masih banyak guru yang belum mendapat pelatihan berkala, apalagi di daerah terpencil. Kelebihan di Australia, guru ini aktif membimbing siswa belajar mandiri dan kreatif, sedangkan di Indonesia, guru ini sangat dihormati dan berpengaruh di lingkungan sosial. Kekurangan di Australia butuh sarana teknologi yang memadai agar peran guru belajar efektif. Sedangkan di Indonesia, pendekatan guru ini masih satu arah dan kurang fleksibel. Rekomendasinya yaitu tingkatkan pelatihan guru di Indonesia, dorong mereka menjadi pembimbing aktif bukan hanya pengajar, sediakan akses internet, perangkat belajar, dan sumber belajar digital untuk mendukung peran guru di seluruh daerah. Setelah itu yang kedua yaitu metode pembelajaran sistem pendidikan di negara Australia dan negara Indonesia. Jadi di Australia, metode pembelajaran bersifat aktif dan menyenangkan. Siswa diajak berdiskusi, kerja kelompok, mengerjakan proyek, serta memanfaatkan teknologi seperti komputer dan internet dalam proses belajar. Pembelajaran disesuaikan dengan kebutuhan dan minat siswa, jadi lebih personal dan relevan. Di sisi lain, di banyak sekolah di Indonesia, metode belajar masih berpusat pada guru. Siswa duduk mencatat dan menghafal materi, meskipun beberapa sekolah sudah mulai menerapkan pendekatan aktif, tetapi belum merata, terutama di daerah dengan keterbatasan fasilitas. Kelebihan di Australia, siswa ini terbiasa berpikir kritis, kreatif, dan bekerja sama. Sedangkan di Indonesia, metode ceramah cocok untuk pembelajaran dasar yang terstruktur. Setelah itu, kekurangan di Australia. Kekurangannya yaitu jika tidak terarah, siswa bisa bingung karena terlalu bebas. Sedangkan di Indonesia, kurang mendorong siswa untuk bertanya, berpikir terbuka, dan menyelesaikan masalah sendiri. Rekomendasinya, terapkan metode belajar aktif secara bertahap di sekolah-sekolah Indonesia, seperti diskusi kelompok, studi kasus, dan proyek sederhana. Guru juga perlu dibekali pelatihan metode pembelajaran modern. Yang ketiga yaitu penilaian hasil belajar sistem pendidikan di negara Australia dan negara Indonesia. Australia menerapkan sistem penilaian yang menyeluruh, artinya keberhasilan siswa tidak hanya diukur dari ujian tulis, tetapi juga dari proyek, presentasi, keaktifan, kerja kelompok, dan kemampuan berpikir kritis. Penilaian lebih fokus pada proses belajar, bukan hanya hasil akhir.
Sedangkan di Indonesia, penilaian masih banyak bergantung pada ujian tulis, terutama pilihan ganda. Nilai angka juga sering dijadikan satu-satunya penentu apakah siswa ini dianggap pintar atau tidak. Aspek seperti kreativitas dan kerja tim juga belum dinilai secara maksimal. Kelebihan Australia yaitu penilaian lebih adil dan mencerminkan kemampuan nyata siswa, sedangkan di Indonesia, ujian tulis bisa dilaksanakan serentak dan lebih mudah diukur. Kekurangannya di Australia, penilaian bisa terasa subjektif jika tidak ada standar yang jelas, sedangkan di Indonesia, siswa jadi stres dengan ujian dan tidak semua potensi mereka tergali. Rekomendasinya yaitu kembangkan sistem penilaian di Indonesia yang lebih beragam. Selain ujian tulis, tambahkan penilaian lewat proyek presentasi portofolio serta penilaian dari diri sendiri. Guru perlu dilatih cara menilai yang tidak hanya bergantung pada angka. Di sini kita akan membahas tentang era 5O, dampak negatif dan positifnya, serta bagaimana mempersiapkan pendidikan di Indonesia dalam menghadapi era 5O. Era 5O atau masyarakat 5O adalah suatu konsep kehidupan modern yang menggabungkan teknologi digital canggih seperti kecerdasan buatan atau AI, robot, dan lainnya dengan nilai-nilai kemanusiaan. Setelah itu, tujuan utamanya dari era ini bukan sekadar menciptakan teknologi yang hebat, tapi bagaimana teknologi ini bisa membantu manusia hidup lebih baik dan lebih mudah, termasuk dalam bidang pendidikan, kesehatan, pekerjaan, hingga kehidupan sosial. Di sini ada tantangan atau dampak negatifnya, yaitu yang pertama, akses teknologi belum merata, jadi banyak daerah terpencil dan juga masih banyak anak-anak yang belum punya perangkat atau jaringan internet yang stabil. Yang kedua, yaitu kemampuan guru belum merata. Jadi tidak semua guru terbiasa menggunakan teknologi sehingga perlu pelatihan dan pendampingan agar mereka tidak tertinggal. Yang ketiga, resiko kecanduan gadget, yaitu jika siswa tidak diawasi, mereka bisa terlalu lama bermain game atau mengakses konten yang tidak sesuai saat belajar online. Yang keempat, yaitu pendidikan karakter bisa terlupakan. Jika terlalu fokus pada teknologi, ada kemungkinan nilai-nilai moral, etika, dan kebangsaan bisa diabaikan. Ada juga dampak positif pendidikan era 5O. Yang pertama, belajar lebih fleksibel. Siswa bisa belajar kapan saja dan dari mana saja selama ada koneksi internet dan perangkat. Belajar tidak harus di kelas. Yang kedua, proses belajar lebih menarik. Penggunaan teknologi seperti video, simulasi, VR, dan proyek digital membuat pembelajaran lebih hidup dan tidak membosankan. Yang ketiga, yaitu mengembangkan keterampilan abad 21, seperti berpikir kritis, kreatif, mampu bekerja sama dalam tim, dan lancar berkomunikasi, keterampilan penting untuk masa depan. Yang keempat, yaitu guru jadi lebih inovatif. Guru ini bisa memakai metode mengajar baru seperti belajar campuran, online, dan tatap muka, game edukasi, dan belajar berbasis proyek nyata. Ada 4 cara mempersiapkan pendidikan di Indonesia dalam menghadapi era 5O. Yang pertama yaitu bangun akses teknologi yang merata. Pemerintah harus memperluas jaringan internet dan menyediakan perangkat belajar khususnya untuk daerah yang tertinggal. Yang kedua yaitu tingkatkan kemampuan guru dalam teknologi. Guru ini perlu dilatih atau pelatihan khusus agar mahir menggunakan teknologi yang bisa menciptakan suasana belajar menarik dan bermakna. Yang ketiga yaitu buat kurikulum yang seimbang. Isi pelajaran harus memadukan pengetahuan teknologi dengan pendidikan karakter agar siswa tidak hanya pintar tetapi juga punya akhlak yang baik. Yang keempat yaitu libatkan keluarga dan lingkungan. Orang tua dan masyarakat juga perlu ikut mengawasi dan mendampingi anak-anak mereka saat belajar online serta memberikan semangat dan dukungan. Jangan lupa komen, like, and subscribe.